Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 11. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan kelompok saya proyek ujian akhir semester mata kuliah praktikum analisis dan perancangan sistem informasi pada perusahaan otomotif Toyota. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama itu Alaya Faro Rahmadia, Fahri Ibrahim, dan lanjut itu saya sendiri. Lanjut ke latar belakang. Toyota adalah produsen otomotif global asal Jepang yang dikenal dengan kualitas dan efisiensi lewat Toyota Production System atau TPS. Namun di era digital saat ini, Toyota menghadapi tantangan besar dalam hal adopsi teknologi. Proses bisnis seperti pencatatan produksi, pengecekan kualitas, dan distribusi masih banyak dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan atau human error dan memperlambat kinerja. Toyota juga belum optimal dalam pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data yang membuatnya tertinggal dari komputer seperti Tesla. Selain itu, keterbatasan pemahaman digital di kalangan karyawan menjadi hambatan dalam transformasi digital yang menyeluruh. Selanjutnya itu adalah permasalahan. Yang pertama itu tingginya risiko kesalahan akibat proses manual. Banyaknya pekerja masih dilakukan tanpa bantuan sistem, seperti pencatatan dan pelaporan. Ini sangat rentan terhadap kesalahan yang dapat berdampak besar pada efisiensi dan kualitas. Yang kedua itu ada tidak adanya sistem digital yang terintegrasi. Antara bagian produksi, gudang, hingga distribusi belum terhubung dalam satu sistem terpadu. Akibatnya proses bisnis menjadi tidak sinkron dan sulit dikontrol. Yang ketiga, pengawasan kualitas yang belum optimal. Kontrol kualitas kendaraan masih bergantung pada pemeriksaan manual sehingga hasilnya tidak selalu konsisten dan atau akurat. Keempat, kurangnya inovasi berbasis teknologi. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi, Toyota terlihat kurang agresif dalam menciptakan kendaraan pintar atau berbasis sistem digital. Yang kelima, keputusan manajerial yang kurang cepat dan tepat karena tidak didukung oleh sistem data real time, pengambilan keputusan oleh manajemen seringkali tidak efisien dan memakan waktu. Yang terakhir, sumber daya manusia belum siap secara digital. Masih banyak karyawan yang belum memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi modern, sehingga terjadi hambatan dalam proses digitalisasi. Selanjutnya itu adalah solusi permasalahan. Yang pertama itu membangun sistem ERP digitalisasi proses secara menyeluruh. Dengan menerapkan sistem informasi yang terpusat seperti ERP dan supply chain manajemen berbasis digital, Toyota dapat menghubungkan semua lini kerja dan memantau operasional secara real time. Yang kedua, mengotomatisasi pengawasan kualitas dengan teknologi visual dan sensor. Sistem inspeksi otomatis berbasis kamera pintar atau AI bisa menggantikan pemeriksaan manual dan menghasilkan penilaian kualitas yang lebih akurat dan konsisten. Yang ketiga, memanfaatkan data besar dan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan. Dengan mengandalkan analisis data besar, Toyota dapat memantau performa operasional dan tren pasar sehingga keputusan bisnis bisa diambil lebih cepat dan berdasarkan data yang valid. Yang keempat, digitalisasi rantai pasok dari hulu ke hilir. Seluruh proses distribusi mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman ke dealer perlu dihubungkan dalam satu sistem digital agar efisien dan transparan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan digital karyawan. Pelatihan teknologi untuk karyawan di semua tingkatan sangat diperlukan agar mereka siap beradaptasi dengan sistem baru dan mampu bekerja lebih efektif dalam lingkungan digital. Yang terakhir itu menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi. Agar digitalisasi bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, Toyota bisa bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang ahli dalam pengembangan sistem digital otomotif. Selanjutnya itu Fishbone. Di sini adalah Fishbone analisis masalah digitalisasi di perusahaan Toyota. Yang pertama itu ada mesin. Banyak peralatan produksi Toyota belum dilengkapi dengan teknologi sensor atau IoT yang dapat mendukung pemantauan secara real time. Selain itu, sejumlah perangkat masih bergantung pada sistem lama yang tidak kompatibel dengan sistem digital terbaru. Ketergantungan ini memperlambat proses integrasi sistem secara menyeluruh. Yang kedua itu metode. Metode kerja yang diterapkan di banyak bagian perusahaan masih bersifat manual dan konvensional. Tidak adanya panduan atau prosedur digital yang berstandarisasi menyebabkan kurangnya efisiensi operasional. Minimal alur kerja berbasis digital
yang juga memperlambat adaptasi teknologi secara luas. Terus yang ketiga ada manusia. Sumber daya manusia di Toyota menghadapi tantangan dalam hal penyesuaian terhadap teknologi baru. Banyak karyawan belum terbiasa menggunakan sistem digital karena kurangnya pelatihan, serta masih banyak proses yang sangat bergantung pada kemampuan individu secara manual. Yang keempat itu ada bahan atau material, proses pencatatan, bahan baku masih dilakukan secara manual dan belum berbasis digital. Akibatnya data yang digunakan sering kali tidak akurat dan menyulitkan pelacakan stok secara real time. Selain itu, dokumen masih banyak yang berbentuk fisik bukan digital. Yang kelima ada pengukuran atau measurement. Toyota belum memiliki sistem otomatis untuk pelaporan dan evaluasi kinerja secara digital. Evaluasi yang ada masih bersifat berkala dan berdasarkan data harian, sehingga sulit untuk memperoleh insight secara cepat. Hal ini menghambat pengambilan keputusan yang responsif terhadap kondisi produksi. Antara itu lingkungan atau environment, lingkungan kerja di beberapa unit belum sepenuhnya mendukung penerapan teknologi digital. Budaya kerja yang belum siap, berubah secara kebutuhan keamanan data yang tinggi, namun belum diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai menjadi hambatan tambahan dalam proses transformasi digital ini. Selanjutnya itu ada SWOT. Yang pertama tuh di strength ada reputasi global yang kuat dan kepercayaan konsumen tinggi, sistem produksi efisien melalui Toyota Product System atau TPS, sumber daya manusia dan jaringan pemasok yang luas dan stabil, dan terakhir stabilitas finansial memungkinkan investasi teknologi jangka panjang. Terus di opportunities ada perkembangan teknologi digital seperti cloud computing, big data, dan AI untuk mendukung inovasi, pertumbuhan pasar mobil listrik dan smart vehicle, peluang kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk mempercepat digitalisasi meningkat, dan yang terakhir meningkatnya kebutuhan pasar terhadap produk yang berbasis software dan teknologi canggih. 3. Weakness, lambat dalam mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh, termasuk ERP, IoT, dan AI. Terus selanjutnya masih bergantung pada proses manual dalam beberapa lini operasional. Terus ada minimnya integrasi sistem antar departemen atau data tidak real time. Yang terakhir budaya organisasi yang masih konservatif terhadap perubahan digital. Yang keempat, threats persaingan ketat dari produsen mobil berbasis teknologi seperti Tesla, BYD, dan lain-lain. Perubahan cepat dan dalam tren teknologi menuntut adaptasi yang agresif. Risiko keamanan data dan sistem jika digitalisasi tidak mendukung infrastruktur yang kuat. Yang terakhir, gangguan rantai pasok global yang memerlukan sistem digital tangguh untuk mitigasi. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Di sini terdapat ERD yang merupakan proses-proses dari pemesanan dan servis dari showroom itu. Yang pertama terdapat dari tabel pelanggan. Tabel pelanggan memiliki atribut email, ID pelanggan, nama, dan nomor HP. Tabel pelanggan juga memiliki hubungan dengan transaksi dengan hubungan one to many, di mana pelanggan melakukan transaksi, bisa banyak atau bisa enggak. Lalu pada tabel transaksi di situ ada ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, pembayaran, dan ID pelanggan sebagai foreign key. Transaksi ini bisa memproses dari dua hal yang ada di showroom ini. Yang pertama itu penjualan, dan yang kedua service. Untuk transaksi dan penjualan memiliki sama-sama memproses itu dengan atribut dari tabel penjualan, ID penjualan, harga mobil, keterangan, dan tipe mobil. Lalu untuk hubungan transaksi dan service itu dengan tabel service, dengan ID service, perbaikan, deskripsi, tipe mobil, total biaya, dan waktu. Untuk proses transaksinya ini sama memiliki hubungan memproses dari transaksi ini memiliki hubungan yang sama, yaitu one to one, yang dimana satu transaksi dalam satu penjualan dan lain sebagainya. Lalu dari salah satu itu penjualan memiliki hubungan dengan sales dengan atribut dari tabel sales yaitu ID sales, email, nomor HP, dan nama sales. Hubungan yang mereka punya itu melakukan di mana penjualan dari proses transaksi menyampaikannya ke sales. Mereka hubungan dengan many to many. Lalu untuk service memiliki hubungan dengan teknisi, di mana
Setelah transaksi diproses, servis akan ditangani oleh teknisi yang dengan atribut nomor HP, email, ID teknisi, dan nama teknisi. Nah, keduanya memiliki hubungan many to many juga. Lalu untuk teknisi dan sales akan melaporkannya ke dalam sebuah memiliki hubungan yang sama ke dalam satu tabel, yaitu tabel manajemen, di mana tabel manajemen akan mendapatkan laporan dari sales dan teknisi dengan atribut HP, nomor HP, nama, ID manajemen, dan email. Dan dari manajemen ini akan dari itu memproses apa saja yang dibutuhkan oleh sales dan teknisi dalam hal-hal yang mereka lakukan, misalkan seperti supply-nya atau kekurangan stoknya. Nah, manajemen memiliki hubungan dengan table supplier yang mana memiliki hubungan membeli dengan hubungan one to many. Dengan table supplier memiliki atribut ID supplier, jenis supply, alamat, dan kontak. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alea Faro. Baik, selanjutnya ada konteks diagram. Ada yang pertama yaitu inti sistemnya, yang ada di kotak tengahnya tuh sistemnya, yaitu sistem informasi penjualan dan servis Toyota. Ya, ini adalah sistem yang mengelola proses penjualan kendaraan dan layanan servis. Pihak-pihak yang berinteraksi yaitu ada pelanggan, membeli produk servis, memberikan umpan balik, dan menerima bukti transaksi. Ada manajemen, yaitu tugasnya menerima laporan keuangan, data stok, tren pasar, dan memberikan persetujuan keputusan. Terus ada supplier, menerima permintaan restock, memberikan informasi penerimaan barang, atau mengirimkan barang. Ada bagian penjualan, melakukan transaksi penjualan dan menerima update stok serta bukti transaksi. Terus terakhir ada teknisi, yaitu menerima permintaan servis, melakukan pengecekan suku cadang, dan melayani pelanggan. Nah, itu ada alur datanya. Pertama ada pelanggan ke sistem, yaitu pembelian, permintaan servis, dan umpan balik. Sistem ke pelanggan, yaitu bukti transaksi, feedback, dan evaluasi. Ada manajemen ke sistem, ada analisis data stok, persetujuan pemesanan, pengambilan keputusan. Sistem ke manajemen, laporan keuangan, data stok, tren pasar, supplier ke sistem, dan ada supplier ke sistem, konfirmasi penerimaan barang. Ada sistem ke supplier, permintaan restock, pengiriman barang, dan invoice. Terus ada bagian penjualan ke sistem, transaksi penjualan, informasi stok berkurang. Sistem ke bagian penjualan, yaitu update stok, mobil, dan bukti transaksi. Ada teknisi ke sistem, mengirim permintaan servis dari pelanggan, mengecek ketersediaan suku cadang, menerima pembayaran. Dan terakhir ada sistem ke teknisi, menerima permintaan servis, menerima pembayaran. Mungkin singkatnya sistem ini membantu Toyota dalam mengelola penjualan kendaraan, menyediakan layanan servis, mengelola stok, dan mendukung keputusan manajemen dengan interaksi dari pelanggan, manajemen, supplier, bagian penjualan, dan teknisi. Nah, berikutnya ada DFD level 0 ya, yaitu ada entitas eksternalnya sama seperti di konteks, yaitu pelanggan, sales, manajemen, teknisi, supplier. Dan proses-prosesnya yaitu prosesnya manajemen pembelian, mengelola proses pembelian kendaraan oleh pelanggan. Pelanggan melakukan pembelian dan outputnya menerima bukti transaksi berupa kwitansi. Faktur pembelian kendaraan ke pelanggan, menyimpan data disimpan ke database pembelian kendaraan. Ada manajemen penjualan kendaraan, mengelola transaksi penjualan kendaraan yang dilakukan oleh sales. Melakukan transaksi, inputnya dilakukan oleh sales. Setelah itu menyimpan data transaksi di database penjualan kendaraan. Terus ada laporan keuangan, proses yang membuat laporan keuangan. Inputnya itu membuat laporan keuangan kendaraan dan suku cadang oleh manajemen, dan outputnya menyimpan laporan keuangan ke database keuangan. Ada manajemen stok kendaraan, ada mengelola stok kendaraan tuh, yaitu inputnya menganalisis data stok, melakukan penginputan, dan outputnya menyimpan laporan stok ke database kendaraan. Ada interaksi lainnya, yaitu melihat laporan pemesanan untuk pembaruan stok.
Dari konfirmasi pemesanan, lihat laporan stok untuk penambahan kendaraan dari supplier. Setelah itu ada konfirmasi pemesanan kendaraan. Proses konfirmasi dan pemesanan kendaraan dari supplier, yaitu inputnya melihat dulu apakah saldo mencukupi untuk pemesanan kendaraan dari database penjualan kendaraan atau melihat saldo perusahaan. Nah, outputnya yaitu akan menyimpan data kendaraan yang akan dikirim. Jika saldo itu tercukupi, maka saldo akan otomatis terpotong. Dan untuk data kendaraan yang akan dikirim akan disimpan di database pemesanan kendaraan. Setelah itu ada manajemen stok suku cadang. Mengelola stok suku cadang, yaitu inputnya menganalisis data stok suku cadang, melakukan penginputan dari manajemen, outputnya menyimpan laporan stok ke database suku cadang. Ada interaksi lainnya, yaitu melihat laporan pemesanan untuk pembaruan stok. Dari konfirmasi pemesanan suku cadang, melihat laporan stok untuk penambahan stok dari supplier. Setelah itu ada konfirmasi pemesanan suku cadang. Proses konfirmasi dan pemesanan suku cadang dari supplier. Pertama yaitu inputnya, melihat apakah saldo mencukupi untuk pemesanan suku cadang. Outputnya menyimpan data suku cadang yang akan dikirim dan otomatis saldo akan terpotong juga. Setelah itu ada manajemen penjualan suku cadang, yaitu mengelola data transaksi penjualan suku cadang yang dilakukan oleh teknisi. Inputnya melakukan transaksi, yaitu dari teknisi menyimpan data transaksi ke database penjualan suku cadang. Outputnya bukti transaksi berupa kwitansi servis ke pelanggan. Nah, untuk data-data store yang terlibat yaitu ada database pembelian kendaraan, database penjualan kendaraan, database keuangan, database kendaraan, database pemesanan kendaraan, database suku cadang, database penjualan suku cadang, database pemesanan suku cadang. Nah, setelah ini ada data flow diagram level 1 untuk untuk manajemen pembelian. Pertama, pelanggan, input data pelanggan, setelah itu verifikasi data pelanggan. Setelah itu verifikasi data pelanggan, permintaan kendaraan. Pelanggan meminta kendaraan apa? Pertama, setelah itu sistem akan mengecek stok. Setelah stok dicek, akan melihat status ketersediaan. Nah, jika sudah akan untuk cek stok, sistem stok itu akan mengakses data store dari database kendaraan. Jadi jika stoknya ada, maka akan diproses. Setelah verifikasi data pelanggan, yaitu melakukan proses transaksi. Setelah proses transaksi selesai, yaitu ada data pembelian. Data pembelian setelah transaksi selesai, ada cetak bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu biasa digunakan untuk pelanggan dan sales untuk bukti pembelian. Setelah itu simpan bukti transaksi tersebut ke database penjualan. Setelah itu ada diagram level 1 dari konfirmasi pesanan dan pembaruan stok. Pertama itu manajemen. Manajemen membuka laporan keuangan, melihat untuk merestock produk. Setelah itu database keuangan. Setelah itu konfirmasi saldo untuk pemesanan. Jika saldo itu cukup, maka pesanan akan dilakukan. Setelah melakukan pesanan, yaitu sistem akan menghubungkan ke supplier. Supplier akan mengkonfirmasi pembayaran yang dibayarkan oleh manajemen tadi. Setelah dikonfirmasi pembayaran, supplier akan menghitung total pembelian. Setelah menghitung total pembelian, semuanya akan ditaruh di database konfirmasi pesanan. Nah, untuk konfirmasi pesanan tuh isinya list-list barang yang akan dikirim. Nah, setelah itu barang akan sampai di perusahaan dan stok akan diperbarui oleh manajemen. Setelah itu manajemen melakukan pengelolaan stok. Setelah itu ada data flow diagram, yaitu data flow diagram level 1 dari laporan anggaran. Manajemen menginput data penjualan ke database penjualan. Setelah itu dari database penjualan, manajemen itu mengambil dan meringkas untuk dijadikan laporan, membuat buku besar. Setelah membuat buku besar, nah itu akan dikumpul lagi ringkasan-ringkasannya dan dijadikan untuk laporan penjualan.
Setelah itu data laporan keuangan disimpan di database laporan keuangan. Baik, selanjutnya kamus data akan dijelaskan oleh Fahri Ibrahim. Di sini merupakan tabel-tabel dari kamus data yang berdasarkan dari database showroom itu. Yang pertama terdapat ada tabel pelanggan yaitu ID pelanggan dengan tipe data voucher sebagai primary key, nama, nomor HP dan email sebagai voucher juga. Lalu kedua ada tabel penjualan sebagai ID penjualan, voucher dengan sebagai primary key, tipe mobil, harga mobil dan juga keterangan tentang apa penjualan yang jadi. Lalu selanjutnya ada tabel transaksi. Di sini ID transaksi sebagai primary key dan juga terdapat ID pelanggan yang sebagai foreign key yang melakukan proses transaksi tersebut. Lalu ada tambahan-tambahan lainnya seperti tanggal transaksi, tanggal dilakukannya, jenis transaksinya, apakah pembelian atau servis, dan pembayaran, metode pembayaran yang pelanggan gunakan. Selanjutnya ada tabel supplier. Tabel supplier di sini memiliki field ID supplier yang sebagai primary key, jenis supply apa yang dibutuhkan dari kendaraan, dan juga alamat dari suppliernya tersebut. Selanjutnya ada tabel penjualan. ID sales ini memiliki voucher sebagai primary key, nama sales dari salesnya, nomor HP, dan email, juga alamat semua sales. Lalu selanjutnya ada tabel manajemen, yaitu pertama memiliki ID manajemen sebagai primary key, nama anggota manajemen, email, dan juga nomor HP-nya juga. Lalu selanjutnya ada tabel teknisi dan tabel service. Di sini ID teknisi sebagai primary key dengan atribut-atribut lain. Ini sebagai seperti nama teknisi, nomor HP, dan email-email yang teknisi punya. Selanjutnya untuk tabel service, di sini memiliki ID service sebagai primary key, tipe mobil apa yang tipe mobil yang diservis, total biaya yang dikenakan, dan perbaikan apa saja yang dilakukan oleh teknisinya. Deskripsi apa saja kekurangan dan apa yang dibutuhkan dari mobil, dan waktu yang dibutuhkan oleh servis agar selesai. Selanjutnya akan dijelaskan use case diagram oleh Rizky Ram. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang use case diagram perusahaan Toyota. Terdapat 5 aktor utama yang terlibat, yaitu pelanggan, teknis, sales, manajemen, dan supplier. Pelanggan dapat melihat status servis, menerima bukti transaksi, serta melakukan transaksi penjualan atau servis yang kemudian diproses oleh pihak sales. Sales bertugas memproses penjualan dan menginput data transaksi serta memberikan bukti transaksi ke pelanggan. Di sisi lain, teknisi bertanggung jawab menerima permintaan servis, melakukan servis kendaraan, dan melaporkan hasilnya ke manajemen. Manajemen bertindak sebagai pusat kontrol yang menerima laporan dari teknisi melalui data keuangan, mengelola pemesanan barang, serta menganalisis stok dan keuangan. Sementara itu, supplier bertugas menerima permintaan barang, mengirim barang beserta invoice, dan memberikan konfirmasi pengiriman. Diagram ini juga menunjukkan hubungan include antara use case, misalnya antara melakukan transaksi dengan memproses penjualan dan memberikan bukti transaksi yang menunjukkan bahwa beberapa aktivitas merupakan bagian tak terpisahkan oleh proses utama. Baik, setelah itu ada activity diagram. Activity diagram ini yang pertama ada proses konfirmasi pesanan pada perusahaan Toyota. Itu pertama yaitu staff showroom. Pertama mengkonfirmasi pesanan dari pelanggan, input detail pesanan dan data customer. Setelah itu validasi data pembeli, ada decision. Jika data tidak valid akan mengulang untuk penginputan lagi, yaitu untuk memperbaiki data. Jika valid ia akan diteruskan dan konfirmasi pesanan. Setelah dikonfirmasi pesanan oleh sistem, selanjutnya ada proses manajemen distribusi. Nah, setelah proses manajemen distribusi kendaraan pada perusahaan Toyota, ada manajemen. Pertama melakukan start, melihat data konfirmasi pesanan yang tadi diinput oleh showroom ke sistem. Setelah itu staf manajemen distribusi mengakses data konfirmasi pesanan. Nah, sistem menampilkan data. Setelah itu manajemen distribusi menginput konfirmasi stok dan jadwal pengiriman. Nah, setelah itu validasi jadwal apakah penuh atau tidak. Nah, jika jadwal itu penuh akan dijadwal ulang.
Jika jadwal tersedia, maka akan dilanjutkan. Untuk proses dan data akan diserahkan ke bagian pengiriman. Nah, ini untuk proses manajemen distribusi kendaraan, yaitu pada Toyota. Nah, untuk manajemen distribusi kendaraan, nah setelah itu ada proses pengiriman pada perusahaan Toyota. Nah, pengiriman pertama, akses sistem untuk melihat data pengiriman. Setelah itu sistem menampilkan data pengiriman. Bagian pengiriman melakukan pengecekan kelengkapan pesanan. Setelah itu setelah pesanan lengkap, maka sistem akan melakukan status siap kirim. Setelah itu ada konfirmasi pesanan telah dikirim dan sudah sampai di situ. Tunggu kita ke proses kalau sudah sampai di rumah pelanggan. Nah, ada di proses penerimaan pembelian. Yang pertama, pelanggan mengetahui kendaraannya sudah tiba, yaitu menyelesaikan pembayaran yang utama. Setelah itu sistem akan melihat pembayaran diterima, pembayaran berhasil, dan membuat dokumen untuk penyerahan. Dokumen akan diteruskan ke bagian pembayaran atau bagian kasir. Nah, dokumennya akan diterima, membuat dokumen penyerahan. Jika dokumen sudah dibuat, sistem akan mengeluarkan faktur digital. Nah, setelah itu pelanggan akan mendapatkan faktur digital. Setelah ini ada proses manajemen servis pada perusahaan Toyota, yaitu startnya ada teknisi mengakses data servis. Habis itu menampilkan data, input hasil pengecekan kendaraan, sistem menerima data. Servis, input permintaan pergantian part, sistem memproses permintaan suku cadang. Teknisi memproses perbaikan suku cadang. Setelah itu input konfirmasi perbaikan sudah selesai. Sistem akan melakukan penghitungan produk dan jasa yang dikeluarkan. Setelah itu akan tercatat dan selesai untuk proses manajemen servis perusahaan. Nah, di sini ada proses pembayaran servis pada perusahaan Toyota. Pertama, startnya akan mengakses data pembayaran servis. Sistem menampilkan data. Nah, kasir menerima data perhitungan. Setelah itu memproses data akumulasi hitungan biaya oleh sistem. Data terolah, meneruskan ke pelanggan untuk pembayaran. Nah, pelanggan yaitu melihat rincian apa saja yang sudah diservis dan part-part yang perlu diganti. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran, sistem menerima pembayaran, kasir mengkonfirmasi pembayaran. Sistem membuatkan nota dan mencetak nota, dan kasir akan menerima nota untuk bukti transaksi perusahaan. Mencetak nota lagi itu untuk menerima nota untuk pelanggan. Dia masukkan satu sequence diagram di sini. Kami memiliki dua proses yang akan terjadi. Yang pertama untuk proses pembelian dan juga untuk proses service. Yang pertama itu dari proses pembelian yang di atas itu. Untuk customernya, yang pertama melakukan customer yang melakukan transaksi kepada showroom akan mencari data-data tentang kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan apa saja, lalu akan diproses apakah customer itu melakukan transaksinya bagaimana, dan akan tersimpan proses transaksinya. Jika di dalam pengiriman transaksi ini juga bisa saja jika barang masih kurang atau masih tidak tersedia tipe mobilnya, akan dikirim lagi ke customer yang bisa menggunakan, yang akan disampaikan lagi. Setelah proses transaksi disimpan, akan dikirim lagi ke pihak showroom yang akan mengkonfirmasi. Konfirmasi itu akan dilakukan oleh customer akan melakukan transaksinya, pembayaran, dan akan dikonfirmasi lagi pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer itu. Setelah showroomnya melakukan transaksi, akan dikembalikan lagi kepada customer untuk penungguan mobil dan proses-proses lainnya. Lalu untuk diagram kedua, yaitu untuk proses service. Yang pertama, customer akan datang mengenai keluhan kendaraan, apa saja yang kurang enak pada kendaraan dan lain-lain kepada showroom. Showroom akan mengirimkan kendaraan-kendaraan itu kepada
showroom akan mengecek pada teknisi apakah teknisi tersebut tersedia, dan jika ketersediaan teknisi ada, showroom akan mengirimkan mobil itu kepada teknisi dan akan dicek bagaimana kendaraan-kendaraan itu yang kurang pada mobil itu, apa saja yang rusak ataupun apa yang kurang pada mobil. Lalu setelah pengecekan oleh teknisi akan diberikan penawaran solusi yang akan disampaikan kepada customer nanti, di mana customer nanti bisa akan melakukan konfirmasi dengan apakah solusi itu pas atau tidak. Setelah jika menurut customer sudah pas, akan uh, pelaksanaan dari servis itu akan dilakukan oleh teknisi yang ada di showroom itu. Teknisi showroom itu akan melakukan servisnya, dan dari apa saja yang dibutuhkan, mungkin spare part dan lain-lain. Lalu dari proses servis itu akan dilakukan proses hitungan oleh mereka. Proses hitungan mereka akan disampaikan menjadi transaksi yang disampaikan lagi ke showroom nanti, yang disampaikan lagi lanjut langsung ke customer itu. Customer itu akan menerima hasil total dari biaya servis nanti yang akan dilakukan pembayaran, dan showroom nanti akan setelah servisnya selesai akan dikembalikan lagi kepada customernya langsung. Oke, selanjutnya UI UX akan dijelaskan oleh Rizky Ramadan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang UI UX aplikasi Toyota yang telah kami bikin. Yang pertama itu, aplikasi Toyota Center App dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian mobil Toyota serta penjadwalan servis kendaraan secara digital. Dari sisi antarmuka, pengguna UI aplikasi ini menampilkan desain yang bersih, sederhana, dan konsisten, didominasi oleh warna merah dan putih yang selaras dengan identitas visual merek Toyota. Navigasi utama aplikasi diletakkan di bagian bawah layar dengan 4 menu utama, itu beranda, servis, status saya, dan tentang, yang memudahkan pengguna untuk berpindah halaman tanpa kebingungan. Pada halaman beranda, pengguna langsung disambut dengan penawar mobil yang pada gambar itu mobil Toyota yang dilengkapi dengan gambar mobilnya, harga, dan deskripsi singkat tentang mobil. Dapat tombol aksi lihat detail dan pesan yang memudahkan pengguna untuk melanjutkan ke proses pembelian. Tampilan ini sederhana namun informatif, mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan. Terus halaman jadwal servis menyajikan formulir pemesanan servis yang mudah diisi. Pengguna cukup mengisi nama, nomor telepon, model mobil yang dimiliki, jenis servis, tanggal servis, serta keluhan atau catatan tambahan. Setelah formulir dikirim, muncul notifikasi hijau di bagian atas layar sebagai tanda bahwa permintaan servis berhasil diproses. Ini memberikan feedback langsung yang sangat penting dalam pengalaman pengguna atau UX karena menimbulkan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem. Di halaman status saya, pengguna dapat melihat semua riwayat transaksi baik pembelian mobil maupun servis kendaraan. Informasi ditampilkan dalam bentuk kartu dengan status yang jelas seperti servis selesai atau pembelian berhasil. Dilengkapi dengan detail harga, ID transaksi, serta tombol untuk melihat bukti transaksi. Hal ini memperkuat transparansi dan keterbukaan terhadap pengguna dalam setiap proses yang mereka lakukan di aplikasi. Halaman tentang berfungsi sebagai pusat bantuan dan informasi tentang aplikasi. Di dalamnya juga dapat fitur formulir feedback yang memungkinkan pengguna memberikan ulasan layanan secara langsung. Formulir ini dilengkapi dengan nama, email, jenis layanan, rating bintang, serta komentar. Setelah dikirim, notifikasi jam kembali muncul sebagai tanda bahwa feedback telah diterima dan memperkuat komunikasi dua arah yang pengguna dan pengembang. Secara keseluruhan, aplikasi ini menampilkan kombinasi UI yang bersih dan UX yang ramah pengguna. Setiap elemen dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta respons sistem terhadap tindakan pengguna. Hal ini membuat aplikasi cocok untuk semua kalangan, termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan layanan digital. Baik, kita sudah ada di penghujung presentasi kali ini. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari hasil analisis dan rancangan sistem informasi pada perusahaan otomotif Toyota, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi
memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional bisnis. Dengan pemanfaatan model-model seperti FD dan IRD, alur pengolahan data mulai dari pelanggan, transaksi pemesanan barang hingga pelaporan keuangan dapat disusun secara terstruktur. Perancangan sistem ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efisien, tepat guna, dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan informasi. Untuk saran, agar rancangan sistem ini dapat diimplementasikan dengan optimal, sebaiknya dilakukan pengujian melalui pembuatan prototipe untuk menilai apakah sistem telah berjalan sesuai kebutuhan. Selain itu, pelatihan bagi pengguna sistem sangat dianjurkan agar proses transisi berjalan lancar. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tetap selaras dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Baik, sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saran dan kritik yang membangun itu cukup membantu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.